sejahtera jemaat sekalian, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan dalam program Kompas Iman, khusus membahas mengenai pelayanan misi gereja. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk boleh memikirkan mengenai sebuah pokok ajaran atau sebuah pemikiran mengenai misi, mengenai pelayanan misi. Saya yakin banyak di antara kita sering mendengar terminologi atau istilah gereja yang misioner. Nah, banyak di antara kita yang berpikir bahwa gereja yang benar itu adalah gereja yang bersifat misioner atau gereja misioner. Tetapi kita seringkali tidak memikirkan secara mendalam seperti apakah itu yang namanya gereja misioner. Kita seringkali berpikir bahwa gereja misioner itu adalah gereja yang memiliki program pelayanan misi. Kalau gereja tidak memiliki program pelayanan misi, maka gereja tersebut disebut atau tidak disebut sebagai gereja yang misioner. Atau bahkan kalau pelayanan misi bukan menjadi pelayanan yang utama dalam sebuah gereja, maka kita barangkali menganggap gereja itu tidak misioner. Nah, itulah sebabnya maka hari ini saya mengajak jemaat sekalian untuk boleh bersama-sama dengan saya belajar mengenai apa itu gereja misioner. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita harus memahami sebuah gereja dengan fungsi atau panggilan pelayanan misi yang melekat dalam dirinya yang dikerjakan dengan efektif sehingga kita menyebutnya sebagai gereja yang misioner. Nah, untuk itu saya ingin kita memikirkan beberapa aspek dari apa yang disebut sebagai gereja yang misioner. Nah, tentu dasar daripada pemikiran kita mengenai gereja yang misioner haruslah berdasarkan pada Alkitab. Nah, gereja yang misioner itu gereja yang seperti apa? Nah, maka hal pertama yang kita harus pahami adalah bahwa gereja yang misioner adalah gereja yang melayani. Nah, itu yang pertama sebenarnya. Nah, jadi waktu kita berbicara soal fungsi gereja di dalam panggilan pelayanan misi, nah maka kita harus menyadari bahwa panggilan gereja adalah untuk melayani. Nah, gereja yang melayani itu adalah gereja yang misioner. Hanya pertanyaannya adalah melayani apa? Nah, apa yang membuat gereja disebut sebagai misioner? Tentu bukan karena dia sekedar sibuk di dalam mengadakan berbagai macam kegiatan yang ada di dalam sebuah gereja. Nah, gereja disebut misioner oleh karena apa? Oleh karena gereja tersebut memiliki komitmen, memiliki panggilan, memiliki kesungguhan di dalam apa? Di dalam melayani Tuhan. Nah, jadi di dalam gereja yang misioner, hal yang paling penting adalah bahwa pekerjaan Tuhan, bahwa visi pelayanan Tuhan itu menjadi bagian utama dari pelayanannya. Artinya, gereja yang misioner adalah gereja yang tidak melayani kepentingan dirinya sendiri. Gereja yang bukan sekedar hadir dalam dunia ini supaya dia memiliki nama besar, bukan. Gereja yang misioner itu adalah gereja yang melayani kepentingan Tuhan, yang melayani visi daripada pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya maka gereja yang misioner adalah gereja yang mengerti betul apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi gerejanya. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa gereja bisa saja memiliki pelayanan misi yang luar biasa, tetapi tidak berarti dia misioner. Kenapa? Karena kalau pelayanan misi yang dikerjakan gereja untuk membangun kebesaran daripada gereja itu sendiri, nah itu tidak misioner. Kenapa? Karena sekali lagi pengertian dari gereja misioner adalah gereja yang melayani kepentingan Tuhan, melayani visi Tuhan, melayani kehendak Tuhan, bukan keinginan dirinya sendiri. Dan yang kedua,
apa itu gereja misioner. Nah, gereja misioner adalah gereja yang memiliki ciri, karakter, relevan dengan kondisi masyarakat atau orang-orang yang hidup di zamannya. Jadi gereja yang misioner ini mengerti betul bahwa panggilan mereka dalam dunia ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Nah, oleh karena garam dan terang dunia adalah berbicara mengenai relevansi gereja di dalam dunia ini, bagaimana gereja menjadi berkat bagi dunia ini tanpa mengkompromikan iman mereka, bagaimana gereja membuat dunia ini menjadi lebih baik. Nah, maka kita menyebut kondisi itu sebagai gereja yang relevan. Nah, gereja relevan sekali lagi bukan berarti bahwa gereja itu mengikuti tren yang ada di dunia ini. Kita mengikuti apa yang sedang laku di pasaran, bukan, ya. Relevan itu artinya adalah bahwa gereja itu kehadirannya di dunia ini membawa dampak positif. Kehadirannya dalam dunia ini membuat dunia ini lebih baik. Nah, itulah gereja yang misioner. Nah, maka gereja yang misioner dia menjadi berkat bukan hanya di lingkungan yang jauh dari dia, misalnya saja di daerah-daerah yang misalnya di pedalaman, di sana memang kadang-kadang pendidikan itu terabaikan, maka gereja yang misioner hadir di sana untuk apa? Untuk membuat masyarakat memiliki kondisi pendidikan yang jauh lebih baik, misalnya dengan menyelenggarakan pelayanan pendidikan daerah tertentu. Tapi di satu sisi kita nggak boleh lupa bahwa gereja misioner juga gereja yang relevan untuk orang yang terdekat dengan komunitas gereja tersebut. Itulah sebabnya maka gereja disebut sebagai misioner ketika apa? Ketika dampak kehadiran daripada gereja tersebut dirasakan baik oleh orang yang dekat dengan mereka, komunitas terdekatnya, atau juga oleh komunitas yang jauh dari mereka. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai gereja yang misioner, kita harus mengingat kembali mengenai panggilan gereja untuk hadir dalam dunia ini dan menjadi berkat. Nah, yang ketiga, gereja disebut sebagai gereja yang misioner. Kenapa? Atau apa kriterianya? Kriteria yang ketiga adalah bahwa gereja tersebut membawa daya tarik, ya, membawa daya tarik karena dia menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Jadi gereja ini adalah gereja yang kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu menjadi sorotan masyarakat. Orang-orang kadang-kadang menyoroti hal-hal yang negatif dari gereja. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu ini bukan karakter daripada gereja yang misioner. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan memberikan daya tarik adalah bahwa seperti dalam gereja mula-mula, kehidupan jemaat gereja mula-mula, bagaimana mereka saling mengasihi, bagaimana mereka memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar mereka kehidupan yang sangat baik, dan itu kemudian menjadi daya tarik, membuat orang melihat bahwa ada sesuatu yang unik dari gereja tersebut. Nah, maka kalau kita menginginkan atau kita berdoa, berharap supaya gereja kita menjadi gereja yang misioner, maka gereja ini harus menjadi berkat, membawa dampak, membuat orang-orang di sekitarnya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kehadiran gereja. Dan saya kira tidak ada yang lebih menarik perhatian masyarakat atau perhatian daripada dunia selain daripada pelayanan kasih gereja. Nah, selama berabad-abad, kekristenan itu dikenal oleh karena pelayanan kasih. Nah, jadi waktu misalnya saja di pelayanan kekristenan di India, misalnya, ketika orang-orang masyarakat memberlakukan yang namanya sistem kasta, di mana ada orang-orang tertentu dengan kasta yang dianggap rendah, tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, misalnya orang tersebut harus melakukan ritual penyucian. Tapi kemudian gereja hadir di sana. Gereja hadir bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga hadir untuk menyatakan kasih kepada masyarakat yang dari kelompok kasta terendah ini. Maka orang-orang percaya tertentu kemudian membangun rumah sakit, bukan cuma membangun rumah sakit, bahkan mereka merawat, menyentuh orang-orang yang oleh orang-orang masyarakat sekitarnya dianggap sebagai manusia-manusia yang kalau disentuh itu bisa menajiskan. Nah, kehidupan kebaikan yang seperti ini kemudian menimbulkan daya tarik yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya maka menjadi semacam tantangan untuk gereja di zaman sekarang
Karena kita jarang sekali mendengar bahwa gereja di zaman sekarang bisa melakukan ataupun berkarya seperti gereja-gereja di abad-abad sebelumnya. Bagaimana gereja hadir untuk menyelenggarakan misalnya pendidikan yang murah bagi masyarakat miskin, bagaimana gereja hadir menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang papa, yang tidak mampu, bagaimana gereja hadir menyediakan panti asuhan bagi anak-anak yang dibuang misalnya. Nah, hal-hal seperti itu nampaknya semakin jarang kita dengarkan dari pelayanan gereja. Dan kalau itu yang terjadi, nah maka gereja tidak bisa menjadi misioner. Karena gereja yang misioner, salah satu cirinya adalah gereja tersebut memiliki daya tarik. Dapat memberikan daya tarik, orang kemudian bertanya-tanya, orang kemudian melihat ada something yang unik, yang berbeda. Dan pelayanan kasih gereja adalah bagian yang terpenting dari menjadi gereja yang misioner. Dan yang terakhir, ciri daripada gereja misioner itu apa? Gereja misioner adalah gereja yang memberitakan Injil. Nah, ini penting. Nah, jadi gereja yang misioner tanpa pelayanan pemberitaan Injil tidak bisa menjadi gereja yang misioner. Kenapa? Karena misi Allah sekali lagi terkait dengan apa? Visi Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Dan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, bagaimana manusia dibawa kembali untuk menyembah Tuhan, hanya ada satu solusinya, yaitu kalau manusia hubungannya dengan Tuhan diperbaharui. Dan satu-satunya cara yang bisa membuat hubungan manusia dengan Tuhan kembali pulih adalah berita Injil. Kalau manusia mendengar berita Injil dan percaya kepada Tuhan, maka manusia mengalami proses yang namanya restorasi dan pemulihan. Nah, itulah sebabnya maka gereja yang misioner tidak bisa tidak memberitakan Injil. Nah, jadi gereja yang misioner adalah gereja yang melayani. Betul, kita melayani, kita mengerti betul apa yang menjadi visi Tuhan, hadir untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Gereja yang misioner juga adalah gereja yang relevan, yang berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia, membawa dampak, memberikan daya tarik. Tetapi tanpa pemberitaan Injil, kita tidak menjadi gereja yang misioner. Nah, maka pemberitaan Injil adalah bagian penting yang tidak boleh tidak ada di dalam sebuah pelayanan misi gereja ataupun dalam pelayanan gereja. Karena tanpa pemberitaan Injil, gereja tidak mungkin menjadi gereja yang misioner. Tentu memberitakan Injil di tengah-tengah komunitas yang plural seperti negara kita itu tentu perlu lebih wise, lebih bijak. Perlu ada cara-cara yang berhikmat di dalam kita men-sharingkan keyakinan iman kita, membagikan kesaksian hidup kita. Nah, tetapi kita tetap harus menyadari bahwa pemberitaan Injil merupakan bagian utama dalam panggilan gereja menjadi gereja yang misioner. Nah, itulah yang kita bisa pelajari, jemaat sekalian, waktu kita berbicara mengenai gereja yang misioner. Gereja yang misioner bukan sekedar karena dia punya program misi. Gereja yang misioner bukan sekedar karena dia memiliki berbagai pos pelayanan di berbagai daerah, tidak. Gereja yang misioner adalah gereja yang melayani kepentingan Tuhan, melayani visi Tuhan. Gereja yang misioner adalah gereja yang relevan. Artinya apa? Kehadirannya itu berdampak positif bagi masyarakat. Gereja yang misioner adalah gereja yang membawa daya tarik, yang membuat orang tertarik melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan yang terakhir, gereja yang misioner adalah gereja yang memberitakan Injil. Kiranya pembahasan kita hari ini mengenai gereja misioner boleh memperlengkapi kita di dalam memahami tugas dan panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian.